Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe, makasih. Yang kepingin personal reading bisa di Instagram Sora @sora_tarot atau ada link di bawah. Oke, kita akan memulai pembacaan hari ini tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang sesungguhnya sangat menginginkan kamu, yang sesungguhnya sangat menginginkan kamu. Kita lihat ada energi apa yang menguasai hari ini, ya. Yang sangat menginginkan kamu. Ya, sesungguhnya sangat menginginkan kamu adalah seseorang yang punya banyak power yang sangat kuat. Orang yang sedang berusaha memanifestasikan kamu dan hal-hal yang dia sedang coba wujudkan terrealisasi atas hubungan ini. Artinya, orang ini berharap ada keajaiban sehingga kamu bisa menjadi milik dia. Kenapa dibutuhkan keajaiban? Bisa saja ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sulit dan sebagainya yang membuat hubungan ini mungkin belum bisa untuk sama-sama. Oke. Yang kedua, ada energi dari Six of Pentacles. Jadi di sini ada energi tentang bagaimana dia sangat menginginkan kamu. Karena di sini ada energi tentang berbagi, energi kebaikan, energi keseimbangan, energi support. Jadi dia merasa secara value, secara nilai, kamu adalah seseorang yang sudah tepat untuk menjadi dirinya. Di sini kamu juga adalah seseorang yang memberikan dia kenyamanan dan dia merasakan kebaikan hati kamu, support kamu buat dia. Oke. Hanya di sini kalau yang Suara lihat ada situasi banyak sekali beban, banyak sekali tanggung jawab. Artinya, bisa saja hubungan ini itu mengalami, ya, dia tuh kepingin banget bisa memiliki kamu. Tapi keadaan dan situasi penuh dengan tekanan, penuh dengan tanggung jawab. Artinya orang ini masih banyak sekali hal-hal yang harus dia lakukan, hal-hal yang harus dia kerjakan, hal-hal yang jadi bebannya dia, gitu loh ya. Tapi di satu sisi lain, ini bisa juga ada yang namanya komitmen. Ya, artinya apa? Bisa saja dia memang mungkin third party situation. Artinya apa? Bisa saja dia sudah punya komitmen sama pasangan lain atau kamu yang sudah dimiliki sama orang lain. Ya, jadi ini adalah third party situation. Ya, ada komitmen di sana yang membuat jadinya susah untuk bergerak dan susah untuk menjadi sesuatu. Karena di sini ada komitmen dan tanggung jawab. Ada Page of Wands, ya. Ada situasi di mana ini perlu dieksplorasi, perlu untuk dicari tahu lagi, gitu loh ya. Dan di sini dia mengetahui dengan segala beban yang ada dan penghalang yang ada, tapi masih ada terselip di dalam diri dia itu kayak masih pingin, terasa naif, tapi di sini kayak masih pingin tahu kamu, masih pingin mengusahakan, masih ada ketertarikan ke kamu. Makanya tadi kan Sora udah bilang, dia tuh berharap ada kekuatan dan dia berharap ada mukjizat sehingga kamu bisa jadi punyanya dia. Ya. Dan di sini memang ada, dia tahu ya, di sini ada yang punya beban secara finansial yang sangat besar, atau di sini ada harga yang sangat besar kalau dia kepingin sama-sama dengan kamu. Ya, ini jelas adalah seseorang yang tadi Sora sudah bilang, entah kamu sudah punya komitmen atau dia yang sudah punya komitmen. Ya, jadi di sini adalah kamu punyanya orang lain gitu. Sora sih kencang di sini ngelihat kamu adalah punyanya orang ya gitu loh. Jadi di sini banyak yang kamu udah ada pasangan gitu, atau dia yang udah ada pasangan gitu. Ingat ya, alasan bisa satu atau diborong semua sama satu orang yang sama. Sekarang kita lihat siapa orang ini. Ada Four of Pentacles. Orang ini adalah seseorang yang sedang berusaha untuk menabung sebanyak-banyaknya, menyimpan finansial sebanyak-banyaknya. Tadi kan aku sudah bilangnya, ada situasi finansial yang dia tahu dia butuh finansial yang sangat besar kalau untuk bisa berhasil di dalam hidupnya atau memiliki kamu ya. Mungkin dia cukup confidence kalau seandainya secara finansial dia lebih makmur atau lebih beruang dari pasangan kamu misalnya, atau dari pilihan yang lain teman-teman ya. Dan di sini sedang berusaha untuk menabung dan investasi. Ya, orangnya suka menabung dan investasi ya. Orangnya itu lebih kepada bukan pelit sih, tapi lebih kepada berhati-hati mempergunakan uangnya dia.
Okay. Orang ini tuh banyak worry, orang ini banyak siaga, orang ini banyak hal-hal di dalam hidupnya dia itu yang menyerang dia, sehingga dia tuh selalu berusaha siaga dan on guard sama hal-hal yang datang ke dalam hidupnya dia. Dia sifatnya itu gigih, ya, gigih menjaga dan berusaha. Oke. Orangnya juga seorang yang sangat komunikatif. Dia datang dengan banyak ide dan pemikiran. Pikiran dia juga bisa saja brilian. Itu juga yang membuat kamu mungkin tertarik untuk banyak bisa ngomong sama dia. Orangnya tajam, ya. Orangnya punya keinginan yang kuat, ya. Dan orang ini adalah orang yang mungkin saja memulai duluan komunikasi sama kamu. Jadi seperti dia yang ngajak ngobrol duluan, dia yang mulai menggali kamu duluan. Tapi di secara perasaan dia adalah orang yang lembut, seseorang yang sangat peduli, seseorang yang sangat punya emosi yang mendalam sama kamu secara perasaan. Nah, justru karena dia punya emosi ikatan yang mendalam sama kamu, dia lebih kepada berhati-hati dan lebih kepada melihat, ya, bagaimana emosi yang kuat itu ada di dalam hubungan ini. Oke, nah tapi makanya dia berhati-hati dalam mengambil langkah. Oke, orang ini adalah orang yang suka kemewahan, ya, orang yang dia itu pingin bisa bergantung sama dirinya sendiri. Makanya kalau secara finansial dia itu kepingin finansialnya cukup bagus dan cukup makmur, ya, dan bisa diandalkan. Itu kalau yang Sora lihat. Kita coba lihat di sini apa tambahan dari oracle yang bisa kita lihat tentang hubungan ini. Orang ini ada penyesalan, ya. Mungkin saja dia menyesal, mungkin saja dia terlambat set deketin kamu, ternyata kamu sudah diambil sama orang, atau dia menyesali kenapa dia tidak cukup baik atau tidak cukup solid secara finansial ke kamu. Tapi di sini ada banyak penyesalan kalau yang Sora lihat di sini. Dan dia takut, meskipun dia bergerak sekarang, dia takut akan mendapatkan sebuah penolakan dari kamu, ya, karena kamu sudah ada yang lain, atau secara finansial pun dia belum siap, atau segala macam pertimbangan kamu banyak. Itu yang dia takut. Orang ini takut sama yang terhadap penolakan. Artinya, mungkin saja orang ini banyak mengalami penolakan di dalam hidupnya, ya. Orang ini takut patah hati, takut kecewa, ya, takut kalau dia tidak bisa berhasil memiliki kamu dan sebagainya. Orang ini punya banyak kekhawatiran. Dia kekhawatiran soal masa depan, kekhawatiran soal hubungan kalian, kekhawatiran kalau dia nggak bisa milikin kamu, kekhawatiran kalau ternyata kamu nggak mau sama dia, gitu loh, ya. Atau kekhawatiran kalian nggak bisa berakhir sama-sama. Dia berusaha tampil untuk mencoba menjalankan sama kamu penuh dengan fun aja, santai aja, happy aja. Itu kenapa? Karena dia takut sama yang namanya ekspektasi sama masa depan. Gimana kalau ternyata kamu nggak mau sama dia? Gimana kalau ternyata finansial dia nggak cukup? Gimana kalau Ina dan itu? Artinya dia tuh punya banyak kekhawatiran soal masa depan dia, ya. Dia merasakan cinta sejati yang kuat dari dalam diri kamu, ya. Dia merasakan ada cinta sejati yang kuat, ya. Dan di sini ada juga beberapa dari kalian yang punya isu adalah ada anggota keluarga, ya. Artinya apa? Bisa saja dia masih fokus sama anggota keluarganya, atau mungkin ada anggota keluarga kamu yang gak setuju sama dia, anak kamu ke, orang tua kamu ke, kakak kamu ke, gitu. Jadi keluarga itu bermain atau berperan dalam hubungan ini. Okay. Tapi dia merasa hati dia sudah terikat sama kamu. Ada ikatan yang kuat di antara hati kalian, ya. Dan dia merasa hanya energi keseimbangan itu ada di kamu, ya. Oke. Okay. Meskipun dia sekarang bingung, dia harus bagaimana, dia harus langkah apa yang harus dia perbuat, itu menjadi sesuatu kebingungan sebenarnya buat dia. Oke. Kenapa dia sangat menginginkan kamu? Kita coba lihat, ya. Kenapa dia sangat menginginkan kamu? Oke. Dia sangat menginginkan kamu karena dia melihat kamu tuh banyak berubah. Dia melihat banyak perubahan positif di dalam hidup kamu, ya. Buat dia kalau yang Sora lihat, oke. Dan kamu tuh adalah seseorang yang berada di balik banyaknya berubah dirinya dia. Artinya bisa saja banyak hal-hal negatif dari dalam hidupnya dia, karakternya dan sebagainya, yang berubah atas kehadiran kamu dan inputnya kamu. Oke. Dan
Dia itu dia belajar dari kamu bagaimana ada energi ketidakmelekatan, artinya unconditional love, menerima bagaimana cinta dan sayang, menginginkan, sangat menginginkan, tapi tidak bisa memikat dan memaksakan karena situasi dan keadaan. Oke. Dan dia melihat bagaimana kamu punya kegigihan dan kemampuan dan kekuatan ketika kamu menginginkan sesuatu. Oke. Dan di sini kalau yang Sora lihat, kamu orang yang dia sangat menyukai bagaimana ekspresi kamu, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kefokusan, penuh dengan transformasi gitu loh ya. Dan di sini ada energi dari dia bisa merasakan kalau kalian itu punya visi misi yang sama, tujuan yang sama, dan dia merasakan kayak dia tuh punya gambaran ke depan bisa sama-sama sama kamu. Dia juga suka bagaimana cara berpikir kamu. Ya, kalau cara berpikir kalian tuh ada yang sama, ya. Bagaimana dia tuh bisa kooperatif sama kamu, bisa kerjasama sama kamu, bisa membangun segala sesuatu dengan kamu, ya. Dia ingin menunjukkan usaha dia sama kamu. Ya, kalau sholat di sini banyak yang menunjukkan usaha dia ke kamu dalam membangun relasi ini, berusaha untuk meyakinkan kamu. Oke, dan dia mengerti bagaimana kamu sangat memahami dia, mentoleransi dia. Usaha apa sih yang dilakukan sama orang ini? Kita coba lihat ya, usaha apa yang dilakukan. Salah satunya dia berusaha untuk merelakan kalau kamu tidak harus sama dia. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia berusaha untuk memakai logika dia untuk bisa terus bergerak, memperjuangkan, mempertahankan kamu. Gimana caranya biar kamu bisa jadi punyanya dia gitu loh. Di sini meskipun mungkin ada yang nggak setuju atau banyak hal yang nggak di pihaknya dia mau berusaha. Dia pingin semakin berhasil di dalam finansialnya dia. Dimana kalau dia finansialnya berhasil, itu mungkin bisa semakin meyakinkan kamu untuk memilih dia, atau dia bisa menghempas ketakutan, atau mungkin meyakinkan kamu untuk pilih dia daripada yang lain, ya. Dia berusaha menjadi lebih dewasa untuk kamu, memahami, membuang ego gitu ya. Mungkin dia sebelumnya kekanak-kanakan, suka ngambek sama kamu, dan terselip harapan dia untuk bisa memiliki kamu. Oke. Dan dia semakin menunjukkan bagaimana upayanya dia memperbaiki kualitas diri dia dengan self love, supaya kamu bisa lihat dia jadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dan orang ini sering sekali membayangkan kamu, orang ini sering sekali menghayalkan kamu. Oke. Apa yang mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya? Sebentar ya, apa yang mungkin akan terjadi sama hubungan ini ke depannya? Di sini kalau Sora lihat sedang ada perpisahan di antara kalian, ya. Mungkin ada jarak, ya, seperti mungkin berjauhan gitu loh ya. Mungkin di sini sedang menjaga jarak karena mungkin tidak pasti terhadap masa depan, bingung dan sebagainya. Oke. Tapi di sini juga akan ada situasi di mana, percayalah, ada situasi yang mungkin akan berubah asal kamu punya suatu keyakinan yang positif. Oke, kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini bebaskan diri kamu. Artinya, di kartu ini bilang semuanya ini merujuk kepada kamu yang nonton ini, ya. Hubungan ini kamu bisa sama dia atau enggak, itu adalah balik ke keputusan kamu juga. Dia bisa berusaha, dia bisa memanifestasikan, tapi balik lagi kepada pilihan kamu. Oke? Apakah dia yang terbaik untuk kamu? Di Emperor, dia pingin pasang badan, pingin bisa berusaha tegas, pingin berusaha menjadi seseorang yang bisa untuk kamu, bisa diandalkan, ya, menyelesaikan masalah. Oke. Dia berusaha melewati segala ketakutan dan kekhawatiran dia. Jadi untuk kamu yang berdealing dengan dia, yang masalahnya adalah anxiety juga, ketidakpastian itu, ya, dia sedang berusaha untuk melewati itu semua, ya. Kamu bisa dapat support nantinya dari orang ini. Oke, bisa dapat support, ya. Hanya memang orang ini tuh sedang belajar yang namanya mengontrol tegas gitu loh ya, di balik situasi dia yang penuh ketakutan, ketidakpercayaan dirinya dia, bagaimana keluarga dia yang ngeblocking, situasi dia yang ngeblocking, kamu ada yang lain gitu loh ya. Oke.
Dan begitu banyak perbedaan di antara kalian yang membuat itu sebenarnya suatu jarak ya. Tapi balik lagi, keputusan ada di tangan kamu. Free yourself ya. Free yourself artinya ini semua tergantung kamu ya. Kalau memang kamu meyakini dia adalah soulmate kamu, ayo ikutan dia, manifestasikan supaya hubungan ini bisa jadi. Ada nggak kemungkinan hubungan ini bisa jadi? Sora lihat sebenarnya hubungan ini tuh ada potensi untuk bisa maju. Tapi kan kamu tahu, kamu percaya nggak terhadap ketidakpastian? Kamu percaya nggak terhadap proses? Apalagi untuk kamu yang masih komitmen serius, itu kan tidak gampang meninggalkan pasangan sah kamu, ya, atau pasangan kamu yang satunya lagi. Renungin dulu deh benar-benar ya. Mungkin kalau untuk yang lain yang masalahnya masalahnya dari sikap ataupun keuangan dia, kamu bisa di sini berusaha untuk yuk yakini bisa kalau secara keuangan dia akan bisa settle, secara energi juga dia bisa support kamu, dia bisa lebih tegas juga. Jadi bantu dia untuk bisa berproses gitu loh. Karena di sini ada soul connection. Apapun yang terjadi, koneksi jiwa di antara kalian akan terus ada dan berjalan ya. Sadari dan terima saja. Apapun hasil akhirnya mau sama-sama atau tidak, terimalah itu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Kira-kira kayak gitu sih pembacaan hari ini. Tapi yang pasti ada niat kuat, orang ini punya keinginan sama kamu ya. Orang ini punya niat kuat mau sama-sama sama kamu. Apalagi di sini memang ada hubungan dari past life ya. Kalaupun tidak mau sama-sama, ya sudah ya, bikin aja sesuatu kesepakatan bersama-sama bahwa kita mau let go segala sesuatunya. Karena di sini memang ada ikatan kuat dari past life, itu juga membuat hubungan ini semakin kuat gitu loh. Tapi apapun pilihan kamu, integritas sama pilihan kamu. Kamu nggak bisa jalan dua perahu sekaligus. Kamu masih mau dia, kamu masih mau yang lain. Balik juga sama dia. Kalau itu situasinya dia ada yang lain, kamu balikin hal yang sama. Kamu nggak bisa mau dua perahu. Kamu mau aku sama mau yang lain. Tanya kepastian dari dia gitu ya. Kalau Sora lihat dia akan kasih jawaban kok. Kalau kamu juga bisa tegas. Orang ini belajar ketegasan juga dari kamu ya. Untuk teman-teman jangan lupa Sora promosi sedikit kalung bunga dan gelang kupu-kupu sekarang sudah stoknya kurang dari 4 ya. Silakan untuk dibeli berhubung masih ada. Ini adalah dari batu kristal asli dari rose quartz yang sudah Sora booster dengan energi healing dan positif. Yang ini untuk berguna untuk melepaskan karma negatif yang berulang, yang ini untuk menarik energi cinta kasih di dalam hidup kamu. Dua-duanya best seller. Yang ini 215.000, ini 185.000, berhubung masih ada. Ini cuma ngabisin barang doang. Abis ini udah nggak bisa dipesan. Hari ini Sora mau pakai sio ya. Udah lama soalnya nggak pakai sio. Oke. Ayam. Oke, ini masing-masing sio ada 2 stick teman-teman. Di tempat aku ini ya. Ada ayam. Ada macan. Tinggal di Google aja kalau bingung. Ada macan lagi, wow. Ada anjing. Ada kelinci. Ada monyet. Dan ada kerbau. Oke, dicek ya. Sionya dia apa, sionya kamu apa. Oke, satu lagi ya, Sora tambahin. Ada ular. Ya, di antara sio-sionya. Oke, kita sekarang mau coba untuk ke alfabetsnya. Teman-teman yang kepingin personal reading, beli kartu juga bisa, atau yang punya panggilan buat belajar juga bisa, ya silahkan. Oke. E, A, R, N, J, C, H, O, F, R, M, G, V, S, G, dan N. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa main-main juga ke channel kedua Sora di Miss Hana Sora dan subscribe di sana juga. Terima kasih, Sora tunggu personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.